Pak Jokowi ternyata punya stamina mental untuk main-main di politik ini dalam posisi yang dirinya tidak begitu aman sebetulnya. Ada kaitan dengan kasus ijazah, ya kan. Beberapa kebijakannya dulu mulai dikritisi orang karena itu ada sangkut pautnya dengan soal hukum. Safari politik yang dia lakukan oleh PSI itu sepenuhnya adalah untuk tujuan-tujuan politik PSI agar bisa duduk di parlemen dengan perolehan suara yang minimal di ambang batas 4%. Pergi ke Solo membeli batik, singgah sebentar memesan nasi. Jokowi merasa figur publik, safari politik demi PSI. Halo pemirsa, ketemu lagi di playlist Sudut Pandang, channel Satu Visi Utama. Ini playlist membicarakan hal-hal yang rumit, mungkin isu-isu publik yang sedang ramai di level nasional, tapi kita cerna dengan gaya yang sederhana, simple, spontan, ya, dan masih tetap bersama narasumber kita Buya Tafta. Hari ini kita akan membahas safari politik Jokowi. Sebelumnya ke Lampung, sudah mendapatkan prosesi-prosesi adat di sana, bahkan sampai ada ritual menginjak kepala kerbau, mendapatkan status sebagai salah satu tokoh adat di sana, dan terakhir kemarin menjadi raja di NTT. Nah, apa maksud dari safari politik Jokowi ini? Apakah memang ini menyeratkan satu simbol bahwa dirinya adalah orang yang tetap ingin ada di peredaran politik nasional, pengen tetap berpengaruh secara politik di level nasional, dan lain sebagainya. Kita akan diskusikan ini dengan Buya Tafta. Buya. Gimana Mas Adan? Apalagi ini safari politik Jokowi. Sepertinya memang tidak mau terbenam. Selalu pengen menjadi matahari. Sehingga ketika sudah berkuasa 2 periode, ambisi politiknya terus menyala-nyala. Ya, seperti tidak pernah mau redup. Apalagi mungkin karena 2 anaknya juga sedang mengarungi karir politik, ya. Sebagai tokoh, yang satu menjadi wakil presiden dan yang satu menjadi ketua umum PSI. menantunya gubernur. Nanti mungkin yang lain juga akan didorong, ya, masuk ke arena politik. Buya melihat ini bagaimana? Wah, ini udah jadi perbincangan publik, ya, terutama safari politiknya ini, ya kan. Dan orang kembali mengingat-ingat apa yang pernah dikatakan Pak Jokowi, ya, bahwa Menjelang dirinya setelah selesai jadi presiden dia mau pulang kampung, gitu kan. Kira-kira mau ngomong cucu, menjadi warga biasa, bla bla bla, kayak gitu kan. Dan ingatan itu kembali dimunculkan, ya, sebagai kritik terhadap fakta bahwa Pak Jokowi tidak pernah tidak seperti yang dia janjikan, gitu kan. Nah, memang membuat kita harus belajar banyak dari peristiwa ini, bahwa sebaiknya kita jangan gampang terlalu percaya deh sama omongan politisi, gitu kan. Harus dikontrol, ya. Karena ucapan seperti itu kadang-kadang kan cuma enak di bibir, ya. lip service. Iya, lip service saja. Ini bukan hanya Pak Jokowi, kepada siapapun yang dia mempunyai karakter politisi, ya. Sebaiknya kita diskon gitu, ya kan. Atau kita lihat sebaliknya. Iya, atau kita lihat sebaliknya, ya kan. Satu. Yang kedua, bukan hanya orang kaget, ya, terhadap Pak Jokowi, mengapa dia tidak begitu mudah mengambil jarak dari hingar-bingar politik, ya kan. Tetapi juga orang terkaget-kaget karena Pak Jokowi ternyata punya stamina mental untuk main-main di politik ini dalam posisi yang dirinya tidak begitu
aman sebetulnya. Ada kaitan dengan kasus ijazah ya kan. Lalu juga beberapa kebijakannya dulu mulai dipelajari orang, mulai dikritisi orang karena itu ada sangkut pautnya dengan soal hukum ya. Kan itu muncul kembali itu ya. Termasuk menantunya. Iya kayak gitu, kayak kasus Nadiem kan dikaitkan juga dengan kebijakan dia, lalu kasus Yakut ya Menteri Agama juga dikaitkan dengan dia, dan banyak lagi lah orang bicara soal itu semua. Artinya posisi Pak Jokowi ya di ruang publik sebetulnya posisi yang sebetulnya tidak nyaman gitu kan. Tetapi dia masih bisa melakukan ini ya, safari politik dan seterusnya. Artinya Pak Jokowi emang politisi betul dia gitu kan, politisi betul dia gitu kan. Jadi jangan gampang terkecoh dengan perform dia yang kelihatan lugu. Dia mempunyai stamina yang berlapis-lapis tuh pada dirinya ya, untuk bisa tetap survive di pentas politik gitu kan. Atau ini yang terjadi kan? Memang itu adalah mau nggak mau hal yang harus dilakukan supaya dirinya dan keluarganya punya posisi tawar. Mengingat tadi kerentanan-kerentanan tertentu yang akan dihadapi atau yang mungkin akan dieksploitasi untuk menghukum dalam tanda petik dirinya dan keluarganya. Iya, bisa juga sebaliknya Pak Jokowi yang sedang menghukum banyak orang ya, tentang anggapan orang atau pandangan orang yang merendahkan gitu kan, ya kan? Kan itu diucapkan secara eksplisit, ya kan? Saya dihina-hina, sehina-hinanya saya diam, ya kan? Saya direndahkan serendah-rendahnya diam, ya kan? Sekarang saya akan melawan, nah itu jadi trompet bus-bus yang lagi jalan. Sekarang rame itu ya. Rame, itu dipelintir oleh orang ya, oleh para netizen yang kayak lolet jadi saya akan lawan, saya akan lawan. Kan? Gitu ya. Kayak gitu. Ya, bisa juga sebaliknya seperti yang saya bilang tadi, jangan-jangan dia yang sedang menghukum orang lain, ya kan? Bahwa saya tidak serendah apa yang Anda bayangkan, ya. Bahwa saya bukan orang murahan yang kalian bisa lecehkan, dan dia buktikan itu kan. Dia buktikan bukan hanya melalui bagaimana dia menghadapi kasus ijazah palsu gitu kan. Dan sampai sekarang kan nggak clear tuh. Buya mengikuti podcastnya Akbar Faisal. Terakhir ketika dirinya mengundang FX Rudy, mantan wakil wali kota Solo, yang sebenarnya merupakan tokoh yang punya andil sangat besar dalam menaikkan reputasi Jokowi sebagai politisi. Kelihatan di situ bahwa kebohongan-kebohongan Jokowi dari awal itu sudah muncul gitu. Ngomong soal SMK, ngomong soal klaim bahwa pemindahan para pedagang kaki lima yang digusur ke sebuah pasar dengan satu proses diplomasi sosial gitu ya, yang dianggap berhasil, itu kemudian menaikkan posisi tawarnya sebagai kepala daerah. Tapi ternyata itu saya sempat dengar itu, tapi buat saya tidak menarik. Kenapa dia baru memberikan testimoni tentang itu semua sekarang pada saat posisi politik dia sudah berbeda dengan Jokowi. Yang gitu kan? Saya tanyakan adalah satu, standar pejabat publik kita, Bu ya. Iya. Yang kedua, mengapa dalam situasi di mana hampir semua informasi mengenai dirinya diungkap, sampai hari ini juga tidak ada pengakuan, juga tidak ada semacam penyesalan, tidak ada hal-hal yang kalau kita rujukannya politisi tetangga saja lah ya. Singapura kemarin baru mengundurkan diri gitu ya, setelah ketahuan chat
dengan seseorang Iya, kebetulan perempuan atau lawan jenis. Iya. Hal-hal yang itu kalau kita tarik lagi ke standar pejabat publik kita kok sebegitu rendahnya kah sebenarnya? Iya, kalau mengakui itu semua harakiri dong namanya, ya kan? Keburukan yang pernah dia lakukan lalu diceritakan oleh orang lain lalu diakui bahwa itu benar adanya, itu harakiri namanya secara politik. Jadi pilihannya memang diam saja. Pilihannya memang membantah, bukan hanya diam. Bahwa itu semua fitnah, bahwa itu kayak gitu, ya kan? Nah, dan ini juga membuktikan bahwa Pak Jokowi memang punya stamina ya untuk menghadapi berbagai isu yang bahkan itu menyudutkan dia. Saya mengatakan bahwa itu bukan sesuatu yang positif ya. Saya ingin menceritakan tentang sikap personal Jokowi menghadapi itu semua karena dia sedang punya tujuan politik yang lain gitu loh. Yeah. Itu yang saya maksud ya. Kayak gitu, bukan mengatakan bahwa apa yang dilakukan Jokowi benar, bukan. Kita sedang menceritakan mengapa Pak Jokowi bisa ya bersikap seperti itu di tengah begitu buruk persepsi publik tentang dia, ya kan? Ya tidak semua publik, ya kan? Artinya berada dalam situasi yang sama sekali nggak steril, tapi dia tetap berusaha untuk muncul di ruang publik, ya. Seperti yang saya ceritakan tadi, kasus hukumnya dipersoalkan, ya kan? Ya. Kemudian juga kasus ijazahnya dipersoalkan, macam-macam hal. Di dunia netizen kayak apa itu orang melecehkan dia dan seterusnya. Dan dia bukan nggak tahu. Dia tahu, makanya muncul tadi itu dihina-hina saya diam. Buya, kita kembali ke konteksnya PSI tadi kan. Kita kembali ke safari politik ya. Iya, safari politik. Ini berarti benar dugaan selama ini bahwa sebelum-sebelumnya saat menjadi presiden, Jokowi ini memang pengen ada di partai politik tertentu ya, yang mungkin dari sisi suara besar ya, akan tetapi kan proses itu gagal ya. Terakhir ketika disebut-sebut akan menjadi salah satu Dewan Penasehat Golkar kan juga itu tidak terjadi gitu. Meskipun mungkin ada penyangkalan bahwa saya nggak punya ambisi politik, saya nggak akan main lagi di politik setelah saya tidak jadi presiden. Dan ketika dirinya kemudian mengendorse secara terbuka PSI, sekaligus karena anaknya juga menjadi ketum PSI di situ, sebenarnya informasi sebelumnya itu terkonfirmasi kemudian dengan endorsementnya sebagai orang yang menjadi mantan presiden dan mendukung secara penuh PSI, dan itu dibuktikan dengan safari politik hari ini. Yeah. Nah, dalam konteks itu, apakah sebenarnya tujuannya untuk secara pelan-pelan juga mengkooptasi PSI dan menggunakannya sebagai kendaraan politik bagi keluarganya ke depan? Ya nggak perlu dikooptasi karena ketuanya kan anaknya sendiri. Oke, itu satu hal. Tapi kan struktur partai itu ada pendonor, ada macam-macam juga. Tapi intinya sih menurut saya ini sebuah langkah pragmatis yang secara sadar dia tempuh untuk memperbesar ya dukungan suara untuk PSI 2029. Karena 2 kali kan PSI itu mengikuti pemilu dan nggak pernah berhasil mencapai angka parliamentary threshold, ya kan. Jadi nggak punya wakil di DPR ya? Ya, nggak punya wakil di DPR. Kalau nggak salah itu pada pemilu 2024 perolehan suaranya sekitar 2,7% gitu ya. Sebelumnya malah pada pemilu pertama yang dia ikuti itu nggak nyampe 1% kalau nggak salah ingat, ya kan. Dan saya tidak tahu, konon disebut-sebut dalam survei sudah 4%. Terakhir malah turun dari 2%, kayak gitu. Kalau targetnya 4% kan tidak kecil itu suara yang harus digalang, ya kan, untuk mendapatkan 4% itu. Sebutlah kalau umpamanya posisi politiknya sekarang 2%, artinya kan harus nambah 2% lagi gitu kan. Walaupun dalam sebuah pidatonya Pak Jokowi menginginkan lebih dari 4% kalau bisa menjadi partai besar gitu kan. Kayak gitu. Dalam pidato-pidatonya yang penuh semangat itu gitu kan.
Nah, jadi safari politik yang dia lakukan oleh PSI itu sepenuhnya adalah untuk tujuan-tujuan politik PSI agar bisa duduk di parlemen dengan perolehan suara yang minimal di ambang batas gitu kan, 4% gitu. Dengan begitu kan dia punya wakil rakyat di parlemen sehingga dia mempunyai peluang untuk melakukan pergaulan politik secara resmi di tingkat nasional karena dia ada di parlemen. Dan ikut dalam negosiasi politik. Iya, Rian, ya. kayak gitu. Nah, mengapa Pak Jokowi harus turun tangan? Karena Pak Jokowi itu sadar betul bahwa dirinya itu ya tidak semuanya, tapi Masih ada. ada segmen rakyat kecil yang punya sentimen positif sama dia gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Dia punya anggapan kayak gitu. Mungkin juga dia buktikan melalui data-data survei tertentu ya, ada peta di situ. Itu sebabnya dia tidak melakukan keliling di Jawa Barat misalnya kan, atau di Banten gitu. Karena kan mungkin dia mencari segmen yang kira-kira lebih welcome terhadap sosok seperti Pak Jokowi kayak gitu-gitu. Dia bergerak di daerah-daerah tertentu ya, yang dianggap punya captive market di situ gitu kan. Ya. Kayak gitu. Buya, pilihan NTT ini menarik ya. Karena bagaimanapun selama ini NTT adalah basis merah. PDIP gitu ya. Setiap kali kontestasi politik kan suara PDIP di sana cukup signifikan. Nah, apakah ini juga ada semacam strategi untuk kembali menyatakan secara simbolik bahwa saya masih punya pengaruh loh gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang disampaikan kepada PDIP, mengingat NTT adalah satu klaster di mana memang masyarakatnya sebagian besar kan punya sejarah dekat dengan PDIP. Ya bisa saja, ada banyak juga orang menafsirkan kayak gitu karena itu kan reaksi yang paling keras ya. Kalau mengomentari soal Jokowi kan datang dari PDIP. Dan itu bisa dimengerti karena ada hubungan, ada histori tertentu yang membuat PDIP begitu kecewa terhadap Jokowi, dan pada yang sama Jokowi juga kelihatan melakukan perlawanan secara simbolik ya melalui berbagai cara, termasuk lambang PSI yang berubah jadi gajah. Itu kan bacaan saya ya, semacam perang simbol ya kan, karena PDIP kan banteng gitu kan. Saya nggak tahu, ini kan bacaan saya saja. Jadi ada juga sentimen-sentimen kayak gitunya, tetapi kan lepas dari itu kan dia punya tujuan yang lebih clear ya. Lebih nyata ya. PSI harus dapat dukungan besar sehingga dia punya tiket untuk masuk di parlemen gitu kan, kira-kira kayak gitu. Yeah. Dengan begitu kan Pak Jokowi tetap masih punya kendaraan politik walaupun dia bukan ketuanya, tapi kan anaknya yang jadi ketua, dan orang tetap mengasosiasikan Pak Jokowi itu dengan PSI nanti kayak gitu. Tidak bisa dilepaskan. Tidak bisa dilepaskan. Mengingat Pak Jokowi sebelumnya bukan orang yang, dan pada konteks dirinya sebagai orang PDIP yang sudah dipecat, tentu dia sudah tidak lagi diasosiasikan sebagai PDIP ya. Karena kan sudah ada kontra yang sangat keras. Iya. Sebab kelihatan kan Pak Jokowi itu sebagai mantan presiden ya, 2 periode. Dia sadar dirinya adalah bahwa figur politik nasional, ya kan. Kalau umpamanya tidak ada kendaraan politik dalam hal ini misalnya partai, dia mau ngomong apa di pentas nasional nanti, gitu kan. Dia akan senyap di Solo, gitu kan. Yeah. Kalau SBY kan setelah jadi presiden dia bikin institusi, ya kan. Selain juga ada partai Demokrat, gitu kan. Ada yang terus dia pelihara juga. Ya, kayak gitu-gitu. Lalu zaman Habibie dia bikin Habibie Center gitu kan. Artinya ada institusi yang membuat dia bisa komunikasi dengan publik melalui institusi itu gitu kan. Dia
dia tidak dalam pengertian person ya, dia dalam pengertian gagasan-gagasannya dan seterusnya. Iya. Kayak gitu. Oke Buya, ini kita akan tunggu kemana lagi Pak Jokowi landing gitu Iya. Apakah ke wilayah Sumatera atau terus mengarah ke wilayah timur? Iya betul. Karena kalau Jawa sepertinya masih harus menunggu ya momentum ya. Dan katanya Buya menyiapkan satu pantun ini sebagai Ada pantun nih kecil-kecilan, titis kita bikin ya kan. Jangan terlalu serius ngomongin politik. Ini pantunnya nih. Silakan Buya. Pergi ke Solo membeli batik, Ais, singgah sebentar memesan nasi. cakep. Jokowi merasa figur publik, safari politik demi PSI. Cakep Buya. Ya demikian pemirsa. Pantun yang disampaikan Buya adalah penutup dari perbincangan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, share konten kita apabila dianggap bermanfaat. Sekali lagi playlist ini adalah playlist yang kita dedikasikan untuk membicarakan hal-hal berat tapi dengan cara yang sederhana, cara yang ringan, dari perspektif pinggiran gitu ya, akan tetapi mungkin ini justru lebih mewakili suara masyarakat gitu ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya, sampai jumpa.